Hai teman-teman, saya Fernanda Fajar Adiantoro, mahasiswa dari Universitas Saibur Asia. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah akuntansi keuangan berkelanjutan. Dan materi yang akan saya bawakan yaitu terkait tentang sustainable development, green economy, green accounting, dan sustainability accounting. Beberapa yang saya bahas di sini outline-nya adalah yang pertama pendahuluan, lalu perbedaan terminologi keberlanjutan, lalu yang ketiga perbedaan CSR dan sustainability accounting, dan yang terakhir nanti ada penerapan CSR di Indonesia. Nanti akan ada 2 contoh dari perusahaan TBK yang ada di Indonesia. Bagian pendahuluan, dalam beberapa dekade terakhir isu pembangunan berkelanjutan telah menjadi perhatian global seiring dengan meningkatnya tantangan perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan kesenjangan sosial ekonomi. Konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali dicanangkan melalui program Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2000 sampai 2015, yang kemudian dilanjutkan dengan program Sustainable Development Goals (SDGs) hingga tahun 2030. Di Indonesia sebagai bagian dari komunitas global turut berkomitmen dalam menyukseskan SDGs melalui peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak ketiga seperti LSM untuk meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan ketahanan nasional. Seiring dengan komitmen global ini, muncul gagasan green economy sebagai langkah konkret dalam upaya menjaga lingkungan hidup sambil tetap mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan ini melalui peluncuran Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap atau ICCSR yang mencangkup 9 sektor seperti kehutanan, energi, industri, dan transportasi untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim hingga 2030 mendatang. Namun di tengah upaya ini, realitas menunjukkan bahwa pelaku industri masih banyak yang belum peduli terhadap aspek lingkungan. Hasil dari inspeksi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup BPLH Jawa Barat tahun 2016 menemukan pelanggaran hukum terkait pengelolaan limbah oleh perusahaan tekstil dan kertas yang berdampak negatif terhadap ekosistem. Hal ini menegaskan pentingnya penerapan praktik bisnis yang ramah lingkungan melalui pendekatan green accounting dan environmental performance. Lalu bagian yang selanjutnya adalah perbedaan terminologi keberlanjutan. Dalam memahami konsep keberlanjutan terhadap beberapa terminologi yang sering digunakan antara lain sustainable development, green economy, green accounting, dan sustainability accounting. Setiap terminologi memiliki definisi, fokus, dan implementasi yang berbeda, namun saling berkaitan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama itu ada sustainable development. Definisi dari sustainable development atau pembangunan berkelanjutan adalah konsep pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Konsep ini pertama kali didefinisikan dalam laporan Brundtland Report tahun 1987 oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan WCED organisasinya. Lalu fokus dan implementasinya. Fokus utama dari sustainable development adalah keseimbangan antara 3 pilar utama, yaitu ekonomi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Lalu yang kedua ada faktor lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Dan faktor yang ketiga ada sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Implementasi Sustainable Development diwujudkan melalui Agenda Global Sustainable Development Goals (SDGs) yang terdiri dari 17 tujuan. Di Indonesia, SDGs diterapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang melibatkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pihak terkait. Lalu yang kedua ada Green Economy. Definisi dari green economy ini adalah ekonomi yang menghasilkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial sambil secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan sumber daya. Definisi ini dikeluarkan oleh United Nations Environment Programme atau UNEP pada tahun 2011.
Fokus dan implementasi dari green economy adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan efisiensi sumber daya dan pengurangan dampak lingkungan. Hal ini mencangkup yang pertama pengurangan emisi karbon, mengurangi jejak karbon melalui transisi ke energi bersih. Lalu yang kedua ada efisiensi sumber daya, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan yang ketiga inklusivitas sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang ramah lingkungan. Lalu yang ketiga ada green accounting. Definisi dari green accounting adalah akuntansi hijau adalah sistem akuntansi yang memasukkan biaya lingkungan ke dalam laporan keuangan perusahaan. Konsep ini bertujuan untuk mengukur dampak aktivitas bisnis terhadap lingkungan serta membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih berkelanjutan. Fokus dan implementasi dari green accounting ini adalah yang pertama ada identifikasi biaya lingkungan, yaitu mengukur biaya yang terkait dengan kerusakan lingkungan, pengelolaan limbah, dan upaya restorasi. Lalu fokus yang kedua ada pelaporan keberlanjutan, menyajikan laporan keuangan yang transparan terkait dengan kinerja lingkungan. Lalu yang ketiga adalah pengambilan keputusan, yaitu memberikan dasar untuk strategi bisnis yang ramah lingkungan. Lalu berikutnya ada sustainability accounting. Definisi dari sustainability accounting adalah proses pengukuran, analisis, dan pelaporan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial suatu organisasi dalam kerangka keberlanjutan. Konsep ini berkembang dari green accounting yang dengan fokus yang lebih luas, mencakup aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola perusahaan. Fokus dan implementasi dari sustainability accounting meliputi yang pertama ada triple bottom line, yaitu pendekatan yang menilai kinerja berdasarkan tiga aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Lalu yang kedua ada laporan keberlanjutan, sustainability report, yaitu pelaporan kinerja yang lebih komprehensif, tidak hanya terbatas pada laporan keuangan. Lalu fokus yang ketiga ada penguatan transparansi dan akuntabilitas, memberikan informasi kepada stakeholder tentang komitmen organisasi terhadap keberlanjutan. Dan implementasi sustainability accounting banyak dilakukan oleh perusahaan melalui standar pelaporan global seperti Global Reporting Initiative, lalu ada standar Sustainability Accounting Standard Board. Lalu yang ketiga ada ISO 26000 ya 2600 terkait dengan tanggung jawab sosial. Nah, di Indonesia laporan keberlanjutan mulai diwajibkan bagi perusahaan terbuka berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan. Lalu bagian selanjutnya ada perbedaan CSR dan sustainability accounting. Terkait upaya mewujudkan keberlanjutan, corporate social responsibility atau CSR dan sustainability accounting sering dianggap serupa, namun keduanya memiliki perbedaan yang mendasar dari segi definisi, tujuan, dan lingkup. Oke, kita ke definisi corporate social responsibility atau CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui kontribusi terhadap kesejahteraan sosial, lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. Lalu konsep CSR ini menekankan tanggung jawab perusahaan tidak hanya untuk mencapai profit, tapi juga menjaga hubungan baik dengan lingkungan dan komunitas sekitarnya. Menurut ISO 26000, CSR mencakup 7 aspek utama, yaitu menurut ISO 26000 menurut ISO 26000 CSR mencakup 7 aspek utama, yaitu tata kelola organisasi, hak asasi manusia, praktik tenaga kerjaan, lingkungan, praktik operasi yang adil, lalu ada isu konsumen, dan pelibatan dalam pengembangan komunitas. Di Indonesia, CSR diwajibkan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 74 yang mewajibkan perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Lalu kita ke definisi sustainability accounting.
Sustainability accounting adalah proses identifikasi, pengukuran dan pelaporan kinerja keberlanjutan organisasi yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial. Fokus utama dari sustainability accounting ini adalah menyajikan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan atau stakeholder tentang sejauh mana organisasi berkontribusi pada keberlanjutan jangka panjang. Konsep ini menggunakan pendekatan triple bottom line yang menilai kinerja perusahaan berdasarkan 3 pilar, yaitu yang pertama ekonomi, yang mengukur kinerja keuangan perusahaan, dan sosial people yang menilai dampak perusahaan terhadap masyarakat dan kesejahteraan karyawan. Lalu yang ketiga planet atau lingkungan dalam perusahaan terhadap dampak perusahaan terhadap lingkungan hidup. Laporan sustainability accounting ini sering mengacu pada standar global seperti Global Reporting Initiative tadi ya, yang udah dijelasin, dan Sustainability Accounting Standard Board. Lalu perbedaan antara CSR dan Sustainability Accounting itu yang pertama, tujuan dan fokus. CSR fokus pada program atau aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Tujuan utama CSR adalah membangun reputasi positif dan memenuhi kewajiban sosial perusahaan. CSR lebih bersifat praktis dan berbasis kegiatan, sedangkan untuk sustainability accounting fokus pada pengukuran dan pelaporan kinerja keberlanjutan organisasi secara sistematis. Tujuannya adalah menyediakan data yang transparan dan terukur untuk mendukung pengambilan keputusan yang berkelanjutan. Lalu dari lingkup pelaporannya, pelaporan CSR lebih bersifat kualitatif dan menjelaskan program atau inisiatif yang dilakukan perusahaan seperti donasi, kegiatan sukarela atau penanaman pohon. Laporan ini tidak selalu mengukur dampak dari kegiatan yang dilakukan. Sedangkan untuk lingkup pelaporan dari sustainability accounting itu lebih luas dan bersifat kuantitatif. Laporan ini mencakup pengukuran dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan secara menyeluruh menggunakan indikator kinerja yang terukur. Lalu hubungan CSR dan sustainability accounting, meskipun keduanya memiliki perbedaan yang dalam tujuan dan fokus, CSR dan sustainability accounting saling berkaitan dalam kerangka berkelanjutan. CSR dapat dilihat sebagai komponen operasional dari upaya keberlanjutan, sedangkan sustainability accounting berfungsi sebagai alat pengukuran dan pelaporan kinerja program tersebut. Hubungan ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam pelaksanaan programnya, CSR berperan dalam merancang dan melaksanakan inisiatif keberlanjutan seperti kegiatan lingkungan atau pemberdayaan masyarakat. Lalu di bagian pengukuran dan pelaporan, sustainability accounting memastikan program CSR diukur dengan indikator yang jelas, dilaporkan secara transparan, dan dianalisis dampaknya terhadap kinerja perusahaan dan lingkungan. Lalu dari sisi evaluasi kinerja, melalui sustainability accounting, perusahaan dapat mengevaluasi efektivitas dari program CSR serta memastikan kontribusi terhadap tujuan pembangunan keberlanjutan. Lalu CSR di Indonesia, kita masuk ke contohnya ya. Saya ambil di sini dari Astra International Tbk, beberapa CSR yang dilakukan oleh Astra International, yaitu Astra ini punya komitmen untuk terus berkontribusi dalam mendorong terciptanya pengembangan masyarakat secara luas. Kontribusi CSR Astra ini diwujudkan melalui 4 fokus pilar, yaitu Astra untuk Indonesia Sehat, lalu ada Astra untuk Indonesia Cerdas, Astra untuk Indonesia Hijau, dan Astra untuk Indonesia Kreatif. Nah, 4 pilar ini kemudian diimplementasikan ke dalam program-program seperti program unggulan seperti Satu Indonesia Award, lalu ada Kampung Berseri Astra, lalu ada Desa Sejahtera Astra, dan Nurani Astra Berbagi untuk Negeri. Melalui program-program tersebut, Astra berupaya memberdayakan masyarakat dengan memaksimalkan potensi kedaerahan yang ada sehingga mampu membawa perubahan positif dan kemajuan yang luas, baik melalui perusahaan grup Astra maupun yayasan grup Astra. Lalu perusahaan yang kedua yang saya ambil contohnya yaitu Bumi Serpong Damai Tbk. Nah, berdasarkan sustainability report dari BSD ini sendiri,
pengembangan keterampilan dan lapangan kerja bagi talent potensial di masyarakat, melindungi dan memperbaiki lingkungan, serta menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat. Bumi Serpong Damai juga melaksanakan program masyarakat lokal dengan mengikuti strategi program ESG adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisnis melalui bina usaha UMKM yang sebelumnya adalah sentra kriya yang ada di Rumah Pintar BSD Tangerang. Lalu yang kedua, menyediakan digital technology grant untuk siswa di sekitar BSD City. Lalu yang ketiga, memberikan peningkatan kapasitas bagi pemilik MSME dari pasar modern BSD City melalui program pasar rakyat Go Digital. Dan yang keempat, dia menjalankan program Kampung Mantul yang berfokus pada pelatihan ketahanan pangan. Oke, teman-teman, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.